Shalom God Lovers, mari terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, sebab Kau layak disembah. Pakai hidup kami Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serli, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria
yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang Expector Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom God's Lovers, apa kabar? Pasti God's Lover baik-baik saja ya. Kembali bersama dengan saya Marsha Manopo dalam program Words from Heaven. Nah, hari ini kok saya pengen bahas tentang kasih yang mengubahkan ya, God's Lover. Saya tahu kita semua punya masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan atau nggak enak, tapi saya percaya kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena ada kasih yang mengubahkan kita. Yuk kita sama-sama belajar tentang kasih yang mengubahkan ini. Kalau kita ngomong tentang kasih, pastinya saudara tahu tentang ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ada juga di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, saya berdoa dan saya berharap mata kita terbuka dan kagum bagaimana kasih Tuhan menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Dan saya mau mengajak saudara sekalian, God's Lover, untuk melihat bagaimana kasih Tuhan itu juga selalu membawa perubahan hidup dalam hidup orang yang menerimanya. Nah kalau tadi kita kutip dari Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 4 ayat 10, sebetulnya itu siapa yang nulis sih, God's Lover? Yang jelas ya ada namanya di situ ya, God's Lover ya. Yang nulis adalah Yohanes sendiri. Tapi saya mau bertanya sama God's Lover, siapa sih Yohanes itu? Nah, saudara udah mulai memikirkan, oh dia adalah Rasul Kasih. Jelas kenapa? Karena surat Yohanes itu paling banyak membahas tentang kasih. Kasih Tuhan bukan hanya sekedar menerima, tapi juga mengampuni, tapi juga memberi motivasi, memberikan kekuatan buat kita dan kemampuan untuk berubah. Nah, siapa yang menulis kitab Yohanes? Ya jelas Yohanes sendiri. Saya percaya Yohanes murid yang menulisnya. Tapi kita harus tahu siapa sih Yohanes ini? Nah, saudara, Yohanes adalah rasul yang paling muda di antara 12 rasul itu dan lahir dalam keluarga nelayan yang cukup berada. Karena kalau saudara baca di Markus 1 ayat 20, dia punya upahan di situ ya. Dan dia dikenal sebagai Rasul Kasih. Tadi kita udah belajar karena banyak menuliskan kata kasih. Tapi ternyata God's Lover, kalau kita perhatikan Alkitab menulis beberapa watak asli dari Yohanes. Benarkah dia adalah Rasul Kasih? Atau anak muda zaman sekarang bilangnya si paling kasih. Dan ternyata ada beberapa yang saya temukan tentang wataknya Yohanes ini. Dan ini membuat saya kaget, saudara. Nah, yang pertama apa sih wataknya? Kalau saudara baca di Lukas 9 ayat 46, di mana di situ mereka lagi ribut siapa yang jadi paling besar nih di antara murid-muridnya. Nah, selain itu saudara juga bisa lihat nanti di Matius 20 ayat 20 sampai 24. Di situ mamanya, ibunya Yohanes dan Yakobus datangin Tuhan Yesus meminta agar kedua anaknya ini ditempatkan satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Waduh, saudara, berarti waktu kita lihat di sini kita mencatat bahwa ternyata Yohanes ambisius juga ya.
ambisiusnya pengen jadi yang terbesar dan lain sebagainya, pengen jadi yang terhebat dan lain sebagainya. Ternyata ada watak-watak yang dulunya ya ampun kaget juga kita. Dan bukan hanya itu aja, God's lover. Kalau kita lihat di Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Nah, kalau saudara baca di situ ada orang yang sedang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, tapi Yohanes cegat katanya. Dicegat loh, God's lover. Jangan-jangan, kamu kan bukan dari golongan kita. Guru, aku melihat seorang yang mengusir setan demi namamu, tapi dia bukan golongan kita. Wah, ternyata dia sombong juga ya. Aku ini ring satu Tuhan Yesus nih. Aku nih muridnya asli langsung nih. Dan kita bisa melihat wataknya dicegat tuh, God's lover. Saya nggak ngebayangin ketika ada orang yang sedang melayani, mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka lagi berdoa kusuk sama Yohanes. Tunggu. Siapa kamu? Enak aja kamu pakai nama Yesus. Kamu kan bukan dari golongan kita. Wah, mereka debat dan lain sebagainya. Saya nggak kebayang itu yang lagi korban, lagi kesurupan tuh bagaimana ya, God's lover ya. Kalau saya jadi korban yang kesurupan, saya bilang mungkin tolongin saya dulu kali, jangan berantem dulu, tolong. Karena ternyata ada perdebatan di situ. Dan di sini kita melihat bahwa wataknya Yohanes ternyata ada sombongnya juga. Tapi ini yang paling ekstrim, saudara. Kita bisa lihat di Lukas 9 ayat 53, 54 dan 55. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes lagi melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ini sadis, God's lover. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Gak menerima Yesus, habis itu dia bilang, apakah perlu turunin api? Mau dibakar. Aduh. Nah, kita bisa melihat ternyata ini berbanding terbalik dengan gelar dia si Rasul Kasih atau si paling kasih. Ternyata ada wataknya yang kejam. Wah, saudara bisa lihat selain ambisius, sombong, kejam. Inilah Rasul Kasih yang selama ini kita tahu, Yohanes. Tapi saudara, ini yang saya mau share. Entah gimana Yohanes meresponi panggilan Tuhan dan dia terus ikut Tuhan Yesus. Dia meresponi cinta Tuhan dalam hatinya. Yohanes berjalan bersama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia banyak dekat dengan Tuhan Yesus, mendengar, memperhatikan, menerima kasih Tuhan sehingga hatinya berubah. God's lover. Kasih Tuhan itu mengubah Yohanes, dan Yohanes menyadari dia adalah orang berdosa sama seperti kita, tapi dia diampuni, dicintai, bahkan dia bisa melihat bahwa Yesus adalah gurunya dan dia adalah murid Yesus. Bukan murid Yesus yang sembarangan, tapi murid Yesus yang dikasihi. Aku dikasihi Tuhan. Sehingga 5 kali dalam kitab Yohanes dia menuliskan murid yang dikasihinya. God's lover sering dengar itu ya. Murid yang dikasihi Yesus. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus, dia terus ngomong bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan saya percaya bukan hanya Yohanes saja, tapi saudara dan saya, God's lover, kita semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi Yesus. Perubahan itu terus terjadi sampai akhirnya ia disebut Rasul Kasih. Dari yang tadi ambisius, kejam, dan sombong, dia berubah. Karena dia banyak menulis tentang kasih Allah dan hidup mengasihi yang dia pelajari dari Yesus. Wah, menarik ya. Nah, hari ini saya berdoa, God's lover, supaya mata kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Kasih yang bukan hanya menebus dosa kita, tapi kasih itu juga mengampuni kita, menyucikan kita, dan juga mengubahkan dan bahkan menyempurnakan kita, God's lover, sampai selama-lamanya di hadapan Tuhan. Menyadari hal itu akan mengubah hati dan seluruh hidup kita. Biarlah kasih Tuhan menjadi yang terindah di dalam hidup kita dan kita responi dengan baik. Itu yang akan mengubahkan hidup kita dan kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Apapun masa lalu saudara, apapun latar belakang God's lover, ketika kasih Tuhan menjadi yang terindah dalam hidup kita, saya percaya kasih itu akan mengubahkan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu di kayu salib. Engkau membuktikan
cinta-Mu kepada setiap kami. Justru ketika kami masih dalam keadaan berdosa, Tuhan Engkau mau mati buat kami. Tuhan Yesus menebus setiap kesalahan kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami mau responi cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biar cinta-Mu menjadi yang terindah dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, kami terus melakukan firman Tuhan. Ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berdoa, ketika kami membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, tapi sungguh menjadi transformasi dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami terus terkalibrasi dengan Injil Tuhan. Kami terus hidup di dalam kasih Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kasih itu juga dapat dialami dan dirasakan kepada orang lain lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's lover, orang-orang yang dikasihi Tuhan, saya berharap God's lover juga bisa membagikan link YouTube ini kepada orang lain supaya mereka juga tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi mereka dan mereka juga diberkati dengan semua yang kita sudah bahas di Words from Heaven. Kalau gitu saya Marsha Manopo, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.